Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Vertikal. Tema kita hari ini sangatlah penting, yaitu keterampilan digital dan keamanan digital di Rumah Sakit Vertikal. Saya Dr. Harben Fernando dan bersama rekan-rekan saya, Dr. Hamzah, spesialis jantung, Dr. Aryadi, spesialis kedokteran jiwa, Dr. Irsal, spesialis anak, dan Dr. Dipta, spesialis anestesi. Nah, kita akan berbincang santai pada hari ini, tapi penuh dengan makna, tentang bagaimana keterampilan digital dan keamanan digital berperan langsung dalam tugas dan fungsi kita sebagai dokter pendidik klinis di Rumah Sakit Vertikal. Nah, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Mengapa keterampilan digital itu menjadi kebutuhan utama, khususnya di Rumah Sakit Vertikal, yang menjadi rujukan nasional? Nah, bagaimana kira-kira Dr. Hamzah? Ya, Dr. Harben, benar sekali. Keterampilan digital saat ini bukan sekedar nilai tambah, tapi sudah jadi kompetensi inti. Mulai dari electronic health record, sistem telekardiologi, hingga penggunaan AI dalam analisis hasil EKG. Sebagai dokter pendidik klinis, saya wajib tidak hanya menggunakan sistem itu, tapi juga mengajarkan residen bagaimana membaca data digital dengan benar, melakukan clinical decision support, dan tetap menjaga kualitas klinis. Kalau kita gaptek, otomatis bimbingan ke residen juga terhambat. Terima kasih Dr. Hamzah. Nah, sekarang kita ke Dr. Irsal, spesialis anak. Nah, bagaimana di bidang pediatrik? Baik, terima kasih Dr. Harben. Baiklah, untuk di anak, datanya lebih kompleks, mulai dari data imunisasi, nutrisi, riwayat tumbuh kembang, bahkan data sensor dari alat monitoring neonatal. Dengan literasi digital, data itu bisa dianalisis secara longitudinal. Residen pun perlu belajar cara menginput data. Dan begitu juga dengan validasi data dan menggunakan database global untuk evidence-based medicine. Jadi, fungsi kita sebagai pendidik adalah membiasakan mereka dan budaya dokumentasi digital yang benar, bukan hanya sekedar mengetik di sistem. Terima kasih Dr. Irsal. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang sering menimbulkan dilema, yaitu keamanan digital. Nah, sekarang kita ke Dr. Aryadi. Nah, bagaimana pandangan Dr. Aryadi terhadap isu tersebut? Oke, baik Dr. Harben. Memang keamanan digital ini punya dua sisi ya, dari sisi teknis dan juga psikologisnya. Bagi pasien, kebocoran data medis itu bisa menimbulkan stigma. Misalnya pada pasien dengan gangguan jiwa, kalau ada data yang tersebar itu bisa timbul rasa malu, cemas, bahkan trauma sosial juga. Bagi tenaga medis, kehilangan data ataupun dihack ya bisa meningkatkan burnout-nya juga. Itu sebabnya kita harus mengajarkan digital resilience juga kepada residen. Itu tidak hanya bisa menggunakan aplikasi saja, tetapi juga paham etika kerahasiaan pasien, cara membuat password yang kuat, dan sikap profesional saat menggunakan media sosial ini. Oke, sangat setuju Dr. Aryadi. Nah, sekarang kita ke Dr. Dipta. Mungkin Dr. Dipta punya pandangan yang berbeda di bidang anestesi. Mungkin bisa diceritakan? Betul, terima kasih banyak Dr. Harben. Dalam anestesi, hampir semua alat sudah digital, mulai dari ventilator, pompa infus, hingga sistem monitoring. Bayangkan kalau terjadi serangan cyber yang mengacaukan koneksi alat, nyawa pasien bisa terancam. Karena itu, residen perlu dibiasakan selalu ada backup manual dan dilatih prosedur keamanan data pasien intraoperatif. Peran kita sebagai pendidik adalah memastikan generasi muda dokter tidak hanya pintar klinis, tapi juga waspada terhadap risiko cyber attack yang bisa berdampak langsung pada keselamatan pasien. Nah, kalau begitu, mari kita tarik benang merahnya. Bagaimana keterampilan digital dan keamanan digital ini menyatu dengan fungsi utama kita sebagai dokter pendidik klinis. Nah, silakan Dr. Irsal. Menurut saya, kuncinya ada pada role model. Dokter pendidik klinis punya 3 fungsi, yaitu pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Nah, ketiganya sekarang berbasis digital. Pelayanan menggunakan rekam medik elektronik, pendidikan bisa dengan e-learning, dan juga bisa dengan simulasi digital. Penelitian memiliki database internasional dan analisis statistik komputer. Kalau kita tidak menguasainya, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi residen? Ya, benar sekali Dr. Irsal. Saya mau menambahkan, dalam konteks rumah sakit vertikal, tanggung jawab kita bukan hanya internal.
kita juga pusat rujukan nasional, artinya sistem digital kita harus kuat, terintegrasi dan aman. Jadi keterampilan digital itu harus dilihat sebagai bagian dari profesionalisme seorang dokter pendidik klinis. Luar biasa rekan-rekan kita yang hadir pada hari ini. Jadi jelas bahwa keterampilan digital dan keamanan digital itu tidak bisa dipisahkan dari tugas klinis kita, pendidik residen dan tugas riset. Kita bukan hanya sebatas dokter, tapi juga pendidik dan penjaga mutu sistem rumah sakit vertikal. Terima kasih pada Dr. Hamzah, Dr. Aryadi, Dr. Irsal, dan Dr. Dipta atas insight-nya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga podcast kali ini menginspirasi rekan sejawat lain untuk terus meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data, dan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Saya Dr. Harben, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.